Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, kita akan lanjutkan yang lalu, yaitu tentang pembahasan macam-macamnya barang-barang yang diharamkan. Penjelasannya di antaranya yang lalu sudah diterangkan, kal maitati wad dami wal khamri, bangkai, darah dan khamar. Dan yang tidak halal dimakannya. Minat toiri, dari burung. Burung tertentu ini maksudnya burung yang berkuku tajam, burung yang memangsa lainnya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi. Nahan nabiyyu an kulli dzinabin minas sibai wa akli dzi mikhlabin minat thairi. Melarang Nabi pada apa saja binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam. Burung yang berkuku tajam itu seperti misalnya burung elang, burung garuda, burung raja wali. Burung raja wali atau elang besar itu semua diharamkan karena memangsa yang lain. Jadi tidak semua burung yang makanannya biasanya ya biji-bijian, bukan makanannya binatang yang lain, bukan memangsa, itu halal. Ya seperti burung balam itu halal dimakan, tapi disembelih dulu ya. Burung asan, ya, dia punya burung di rumah, dirawat ayahnya. Makanannya kalau dia ya seperti biji-bijian, padi, beras, jagung, halal. Tapi kalau memangsa yang lain, berkuku tajam, haram. As-sibai, was-sibai itu artinya binatang buas. Binatang buas itu seperti singa, serigala, harimau, itu buas. Sehingga karena buas itu diharamkan oleh Allah berdasarkan hadis.
Dan binatang-binatang tertentu seperti kera. Kera itu tidak boleh dimakan. Gajah, beruang, kucing. Kucing tidak boleh dimakan ya. Anjing. Ini yang diterangkan dalam berdasarkan hadis-hadis Nabi gitu. Wal khasyarati, dan binatang-binatang melata. Binatang melata ini ya seperti kalajengking, seperti kelabang, orang sini bilang lipan ya, kelabang 1000 katanya. Ular gitu ya. Tidak boleh dimakan, minal hasyarat. Hatinya pun nggak boleh ya. Hati ular katanya untuk menambah stamina, kata orang, nggak boleh ya. Hati ular. Sedikitnya pun banyak juga nggak boleh. Sedikit banyak nggak boleh, sedikit pun nggak boleh. Kecuali darurat. Darurat itu ukurannya sudah tidak ada makanan lagi gitu. Kalau seandainya tidak makan dia meninggal, itu darurat. Kalau masih ada makanannya lagi nggak boleh. Masih menyimpan roti misalnya, ya nggak boleh ya. Ya roti itulah dimakan ya. Jangan roti nggak enak kalau nggak ada kawannya. Jadi anjing lah katanya kan, misalnya ya. Ya nggak bisa ya. Darurat itu hanya sekedar untuk menyambung nyawa, tidak boleh dinikmati. Jadi sekedarnya saja. Misalnya tidak ada makanan kecuali ular. Ya, ular itu aja disop, ya. Misalnya ya dibakar ya. Karena ada sop ular untuk tambal apa namanya? Tambal tua itu ya. Tambul apa tambal? Ya. Untuk melengkapi gitu, ya. Enggak jauh dari Secret ada jual itu. Ya. Lurus saja jalan kaki bisa. Sekedar untuk menyambung nyawa artinya tidak boleh dinikmati. Tidak boleh merasakan, rupanya babi itu enak ya katanya kan gitu ya. Pantas banyak yang makan gitu ya. Cobalah dulu kenyang sikit katanya kan. Enggak boleh ya. Karena darurat itu tukut daru biqadariha. Dibatasi untuk mendapatkannya ya, untuk memakannya. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, famanitturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Siapa yang dalam keadaan darurat tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak berdosa memakannya gitu.
kelelawar itu juga nggak boleh dimakan. Untuk obat, selama masih ada obat yang di apotek itu banyak, maka tidak boleh, kecuali nggak ada obat lagi. Dan kata dokter misalnya, ini obatnya kelelawar, ya. Kalau nggak bisa, kalau nggak diminumi makani ini, bengek terus misalnya ya, sesak napas misalnya, Senin Kamis gitu, ya. Tapi ya selama ini obat masih banyak, obat di apotek masih banyak, yang generik ada, yang mahal juga ada. Yang nggak ada Proyek Tengyu. Proyek Tengyu itu minta terus terima kasih gitu aja. Ya. Ya, di apotek mana ada seperti itu. Beda kalau minta air gitu ya. Itu ada ya. Pokoknya kalahan. Kalau ustadz yang ngobati itu kena kalah terus. Tapi kalau dokter tulis resep sekian bayarnya gitu ya. Gitu ya. Orang pergi gara-gara dia jerit saja dihitung. Ada dokter gigi masih baru praktek, cabut gigi, lupa dia nggak pakai bius. 4 orang kan gitu. Begitu masuk pertama dicabut gitu, jerit-jerit dia. Ya. Waduh, sakit gitu ya. Waduh, sakit. Yang 2, yang 3 ini udah gemetar. Udah cabut satu-satu kan. Cabut satu-satu. Tanya dokter, berapa dok? Udah selesai. 200 katanya. Loh, tapi biayanya biasanya 50 dok. Ya siapa suruh jerit katanya kan. Yang 3 itu gara-gara jerit lari semua katanya kan gitu. Ya, yang lari pun minta dibayar itu. Jadi begitu ya. Itu harus paham seperti itu. Kalau apa kan nggak kayak gitu ya. Ada harganya semua gitu ya. Tinggal pergi menjerit pun tambah ongkosnya. Makanya jangan jerit, mati-mati lah situ. Ya. Bagian yang kedua yang diharamkan itu memang dia pada substansinya halal, tapi cara mengambilnya tidak halal sehingga menjadi haram gitu ya. Milik orang lain. Dimakan gitu saja, nggak bilang-bilang, ya, atau diambil. Kalau dimakan masih mendingan lah, karena biasanya kalau ada nasi sama lauk di situ masuk, diem-diem makan gitu aja gitu ya. Ya kita sih Hasan ya, harus siap siapa itu katanya. Makan aku bang katanya kan. Udah siap baru makan, baru bilang dia ya. Ya, nggak ada kayak gitu kan? Ya itu kalau kawan-kawannya aja nggak apa-apa, kalau udah biasa kayak gitu. Tapi kalau yang kayak gitu saja ya terlalu lah. Ada ya sumbangsihnya gitu. Karena semua orang melarat, bukan orang kaya gitu ya.
Gayanya aja yang kaya itu. Ya Mukhlis kok ketawa, berarti kamu itu. Dibeli halal, dikasih hadiah halal, dihibahkan halal, sodako halal, mengambil warisannya halal, nyolong haram, gitu ya. Gosok juga haram. Gosok itu mengambil, biasanya selop gitu, dibawa pulang, karena besok hari Minggu mau pakai undangan. Ngaji lagi dibalikkan, siap dipakai undangan, itu gosok namanya ya. Begitu masuk ditengok, ini tak pakai modal, bisa lah cara seperti ini. Masuk pakai selop yang cantik gitu ya. Minggu pas giliran ngaji dibalikkan, orang nggak tahu, mana ada orang nengok kaki orang, dibalikkan gitu aja. Dia pun udah ada gantinya, selop jelek gitu. Gosok itu. Kok sampai yang diambil itu selopnya gurunya kan udah kiamat kan. Sampai gurunya pulang kaki ayam, bukan kaki guru. Ya. Karena kayak gitu kasihan yang lain. Rupanya jumpa dia. Minggu yang berikutnya jumpa. Itu gosok namanya. Di pesantren sering kayak gitu. Piring kawan gitu diambil gitu ya. Sehingga ada orang itu modalnya tak pernah punya piring. Ya, nampak kalau ada piring orang udah siap makan gitu, dicuci, dipakai gitu aja gitu. Terus masukkan kamar dia gitu. Jadi ya perasaan dia punya gitu. Makanya kadang-kadang yang baru-baru gitu habis barangnya. Piring habis, gelas pun habis gitu ya. Sampai minum pun pakai gayung. Sampai gayungnya nggak ada gitu. Dan giliran orang mau buang air nggak ada gayungnya gitu. Dolim kali nih ya. Ya. Rupanya gayung udah di kamar masing-masing untuk minum air, minum teh. Ngambil teh itu bawa gayung. Itu nawari kawannya, siapa yang mau teh manis gitu kan. Ya namanya di pesantren, ya banyak yang mau lah. Asal nggak batu aja dimakan itu. Gitu ya. Nah itu gosok yang seperti itu ya. Yang ini lebih banyak haram yang kedua ini. Sehingga disitulah yang banyak menyebabkan munculnya musibah. Haram-haram, makanan-makanan yang haram itu ada sebab-sebabnya di dalam pandangan syariat Islam. Bukan semua diharamkan gitu. Zona haram itu sempit, zona halal luas. Yang ada dalilnya diharamkan baru haram. Kalau yang nggak ada dalilnya boleh. Gitu. Dalilnya kamu makan nasi halal itu apa? Nggak pernah ditanya kayak gitu, gitu kan? Yang penting makan, gitu kan? Iya. Pernah ada pertanyaan kayak gitu. Berarti orangnya nggak pernah makan itu, atau nguji-nguji, asik dolal dalil aja, tanyailah kayak gitu. Kita syariat Islam ini harus tahu dalilnya semua. Gitu. Kalau nggak tahu dalilnya, jangan bicara, katakan gitu. Jangan ngikut-ngikut orang yang nggak tahu dalil, katakan. Dalil Quran dan hadis.
Rupanya yang dimaksudkan adalah terjemahannya, itu salah semua. Sebab terjemahan itu tidak memenuhi makna daripada Al-Quran. Ya, tanya aja satu-satu, kamu makan nasi dalilnya apa? Itu. Apalagi ya, makanan lagi lah, kamu makan bakso dalilnya apa gitu. Ya, nggak ada bakso itu di zaman Nabi katanya, bid'ah itu katanya. Kalau gitu kamu nggak usah makan nasi lah, nggak tahu dalilnya, makan aja kurma, ya sama roti. Roti ada dalilnya, ya. Makanya Nabi makan roti. Ya khubus. Makanya jual roti itu ada dalilnya itu ya. Tapi roti sini sama roti sana lain. Ya. Roti sana yang keras-keras gitu dan berisi. Kalau roti sini kan tuet-tuet. Ilat-ilatnya orang barang-barang haram itu diantaranya sebabnya diharamkan itu yang pertama karena al-adami, yaitu anak cucu Adam. Jadi manusia itu anak cucu Adam itu tidak boleh dimanfaatkan atau dimakan karena alasannya memuliakan hak adami. Yang kedua diharamkan dalam Al-Quran seperti yang lalu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Jadi bukan berarti yang diharamkan itu hanya 4 ini saja, sebab ada yang lain yang diharamkan berdasarkan hadis. Kalau ditanya misalnya bagaimana makan ular Pak hukumnya? Kalau berdasarkan dalil Al-Quran yang halal, yang haram itu cuma 4: bangkai, darah, daging babi yang disembelih selain atas nama Allah. Selain itu terserah kau lah katanya kan, gitu ya. Jadi ular ya terserah kau, kalau mau makan, orang mau disembelih pun nggak ada lehernya katanya kan. Mana ada ular yang ada lehernya? Itu pula dipermasalahkan ya. Ular itu katanya udah makan aja karena nggak ada dalam Al-Quran dan tidak ada lehernya katanya. Itu salah karena menafsirkan dengan pendapatnya sendiri. Kalau orang ngaji kan biasanya dasar tafsir itu jalalain, dia pakai jalan lain tafsirnya. Jadi apa sendiri gitu ya. Yang ketiga yang diharamkan berdasarkan hadis. Dan kemudian yang keempat, binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam yang tadi. Jadi alasannya buas dan berkuku tajam. Makanya kamu buas apa enggak? Ya. Kemudian barang najis tidak dimakfu. Barang najis tidak dimakfu ya kotoran. Yang dianggap buruk oleh orang Arab.
yang dianggap buruk oleh orang Arab. Sebab agama itu turunnya di Arab pada saat itu. Orang yang berkemajuan yang memang menganggapnya jijik gitu, itu ukurannya ya. Jadi kalau di Indonesia ya misalnya bekecot gitu ya, itu ya jijik. Kalau nggak percaya kamu ambil bekecot gitu 3, sinilah pasang, ada rumput-rumputnya itu, suruh jalan di sini, kamu cium-cium lah dia. Jijik apa enggak? Jijik gitu ya. Makanya menjijikkan. Tapi bekecot itu laku di impor ke luar negeri. Diekspor apa diimpor? Ekspor ya. Makanya jangan mikir-mikir wah di secret yang ke bawah itu bisa itu ya, budidaya bekecot gitu ya, untuk tambahan-tambahan gitu ya. Itu di bawah itu kalau mau bisa ya, nanti dikasih tahu caranya ya. Orang gampang kayak gitu membudidayakan bekecot tuh ya. Jadi ya orang-orang seperti LDII itu menghalalkan bekecot itu. Kamu entah pernah makan, entah nggak tahu. Benar, Lis? Udah? Belum? Saya pernah dikasih oleh-oleh bekecot, jadi ya nggak saya makan. Kemudian yang selanjutnya yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab, dianggap buruk tadi, kemudian dianggap menjijikkan oleh orang Arab. Kenapa orang Arab? Ya agama turunnya pada awalnya di Arab, memang turun itu di Arab. Ya. Jadi sehingga ukurannya orang Arab untuk masalah ini ya. Tapi bukan berarti kalau semua ukuran beribadah itu ngikut Arab. Orang ibadahnya pakai jubah, ikut pakai jubah gitu, karena orang Arab di sana kayak gitu. Kalau yang nggak pakai jubah nggak betul ini katanya kan gitu ya. Ya boleh pakai jubah, tapi jangan menganggap bahwa nggak pakai jubah nggak betul ya. Pakai sarung katanya kan nggak betul itu, karena di Arab nggak ada sarung. Sarung di Arab mahal ya, jubah murah, apalagi yang apa namanya munja-munja gitu. Tapi kalau misalnya kayak si Hasan gitu cari jubah, cari yang ukurannya anak-anak ya. Sebab orang Arab besar-besar gitu. Masuk yang ukuran orang besar-besar, mana ada yang pas. Lebih 6 meter dia. Ya. Udah kalau dingin-dingin itu aja pakai. Jadi tidak semuanya ngikut Arab untuk masalah ini saja. Kalau ikut Arab kamu makan pakai 3 jari misalnya, kalau Nabi menganjurkan, ya kamu makan aja soto itu pakai 3 jari. Gimana kira-kira? Itu. Hah? Orang udah tidur sampai rumah kamu masih ngambil satu-satu gitu. Apalagi model soto yang di Surabaya itu dicampur sama nasi. Surabaya itu
nasi campur soto itu ya. Kalau sini kan enggak, sendiri-sendiri kan, itu campur. Kayak makan bubur gitu dia. Ya. Murah tapi. Kamu kalau turun di terminal Surabaya beli soto gitu, langsung ada nasinya udah otomatis. Udah kenyang lah. Tapi kalau enggak biasa senyum-senyum, ini model apa ini gitu. Ya, model apa lah makanan kayak gini nih gitu. Terus kamu makan, oh enak juga ya katanya kan gitu. Ya lama-lama menyesuaikan, kalau enggak ya seperti misalnya orang dari Jawa tiba-tiba makan sama orang Mandeling ya, dicampur duren gitu ya. Udah nasi sama duren gitu aja. Kita orang Jawa gitu. Apa bisa ya Pak? Katanya, ya cobalah Bang katanya kan gitu. Sampai orang luar negeri pun heran. Luar biasa Indonesia gitu ya. Rotan bisa dibuat apa saja katanya. Ya. Bidas bisa dibuat tempat duduk dan bisa dimakan katanya. Apa namanya rotan itu? Pekat. Agak langu gitu kalau nggak biasa makan, ya. Iya, Pak Uco ada nggak suka, tapi silsilahnya silsilah apa Pak Uco? Harahap Pak Uco. Wah lubis ya. Lubis itu paling tinggi, luar biasa itu. Nah, dari silsilahnya itu yang dekat surga itu. Kadang-kadang menganggap kayak gitu itu ya. Nggak boleh menganggap oh Nasution sama Lubis itu saudara katanya kan. Ini Jawa ini enggak katanya kan. Nasution ini tinggi dekat surga gitu. Ya. Ya. Jawa ini dekat sawah-sawah ini katanya. Makanya yang garap sawah, garap apa itu orang Jawa katanya. Carilah siapalah yang garap sawah. Ya, sebagian aja yang Batak sekarang karena orang Jawa udah tak punya lagi. Jadi sebagian itu Batak. Mandeling udah bagus pergi ke kota gitu. Di tempat-tempat seperti Panti Labu. Jalan ke situ itu arahnya Batak semua itu yang petani. Nanam padi. Batak enggak Islam. Cuma Batak istrinya satu ya. Iya Pak Uco. Kodenya itu, kode rahasia. Kalau nikah sama orang Batak, istrinya cuma satu, nggak boleh dua gitu ya. Iya itu ya, membuat tenangnya perempuan yang dinikahi sama orang Batak itu karena punya pedoman Batak istrinya cuma satu gitu dia. Nggak ada orang Batak istrinya dua kata gitu. Membuat apa? Tapi kenyataannya ya nggak tahu lah. Ada yang dua Pak Uzo. Ada juga nya. Ya. Makanya nangis-nangis. Itu ghaliban bahasanya ya. Ghaliban itu kebiasaannya. Kebiasaannya artinya ada yang di luar daripada
kebiasaan. Bahasa kitab itu kayak gitu itu, ghaliban gitu ya. Menurut kebiasaannya. Dan kemudian binatang yang dilarang untuk membunuhnya itu juga diharamkan. Ya seperti nahlah, tawon. Tawon itu nggak boleh dimakan, tapi madunya boleh, ya. Nah kalau tawonnya nggak boleh, kamu ambil tawonnya terus kamu makan gitu, nggak boleh. Madunya boleh, ya. Namlah itu semut yang besar itu. Kemudian burung pelatuk bawang itu dilarang membunuhnya. Kemudian yang disuruh membunuhnya itu ada penjelasannya. Yang disuruh membunuhnya itu seperti elang, gagak, kalajengking, tikus, anjing galak. Tapi dalam konteks keindonesiaan kalau anjing itu milik orang jangan kau bunuh, masuk penjara kamu ya. Apalagi anjingnya betina. Ini kalau beranak udah berapa ini gitu dia. Di lingkungan Batak itu kalau ada orang nabrak anjing, nenek-nenek datang ngopung-ngopung. Ku bayar ini 3 kali lipat. Kalau beranak berapa? Kalau bercucu berapa katakan? Ya, itu dia dalilnya itu. Kalau beranak sama bercucu, jadi sudah berapa gitu ya. 3 kali lipat kau bayar katanya. Jangan sampai nabrak anjing kamu di lingkungan orang Batak. Ya. Dalilnya ya, iya kalau beranak, kata. Kalau mati, itu dalilnya. Yang mati kau tabrak lah. Ya kalau mati sendiri kan bisa, entah sakit entah apa gitu. Misalnya. Nah, dalilnya di situ. Makanya tak bisa cakap kalau dibilang kayak gitu. Kalau beranak, kalau punya cucu, udah berapa ini katanya kan? Mati kau bikin katanya. Bayar 3 kali lipat. Ini harganya 100, berarti 300 ku bayar gitu. Kalau enggak ku bawa ke kantor polisi kau katanya kan gitu. Ya bang, saya punya uang 400 katanya. Bayarkan aja lah dari. Dan berikutnya benda-benda yang membahayakan. Yang membahayakan badan atau bisa merusak akal. Makanya di sinilah yang nggak boleh. Ya khamar itu termasuk yang membahayakan, merusak badan. Kerikil ya nggak boleh, membahayakan. Beling nggak boleh. Ya makan beling itu bagaimana? Ya itu yang makan setan. Ya nggak apa-apa ya. Makan itu cek kerucuk gitu ya. Semakan gitu. Baru terus bunyi ting tang gitu ya. Gitu. Namanya apa namanya? Kuntilanak apa? Kuda kepang ya. Kuda kepang itu kalau di sini banyak yang nonton. Kalau di Jawa udah nggak laku. Enak nonton HP lah gitu ya. Kalau di sini masih laku. Kemudian yang terakhir, makanan yang asalnya halal bercampur dengan yang haram, itu baru haram.
Itulah sebab-sebab makanan itu diharamkan dalam Islam. Roti supaya lembut pakai minyak babi. Roti pada dasarnya halal, tapi karena dicampur dengan yang haram itu jadi haram, gitu ya. Hanya seperti itu ya. Lembut dia kalau udah dicampur minyak babi. Hanya roti yang ada minyak babinya itu mengkilap. Ya. Tanyakan Ardi kayak gitu ya. Ini ada minyak babi apa enggak? Ya. Ya perlu kamu selidiki ya. Ya bukan apa, karena kok ini kok lain daripada yang lain gitu. Ya tahu-tahu tiba-tiba campur, kamu bertahun-tahun kok jual itu. Walaupun ini baru 2 hari gitu ya. 1 tahun misalnya ya. Kalau seandainya itu ya tanda-tandanya itu mengkilap. Sehingga nampak cantik, tahan lama gitu ya. Beda dengan roti-roti yang lain. Roti kacang, apa namanya roti kacang itu? Bakpia. Iya. Bakpo apa bakpia? Bakpia ya. Itu yang buatan pribumi sama buatan Cina, enakan buatan Cina. Buatan Cina itu ada minyak babinya. Pribumi keras, nggak laku. Ya. Hanya hati-hati. Ya. Idza istama al halal wal haram ghulibal haram. Apabila berkumpul yang halal dan haram, maka dimenangkan haramnya. Jadi itulah sebab-sebab yang agama Islam menerangkan makanan itu diharamkan dalam Islam. Kita lanjut. Wal wujuhul muharramatu kasiratun. Cara-cara atau segi-segi diharamkannya makanan atau minuman kasiratun itu banyak. Mislul ghosobi, seperti ghosob tadi, merampas tadi. Wasarikoti, dan mencuri. Korupsi itu mencuri, ya. Nazaruddin udah keluar itu. Nazaruddin yang bajak berapa itu dulu tinggal? Bajak 4 entah berapa itu? Hah? Di Garut? Oh. Kenal Iwan enggak? Mana tahu dapat percikannya. Wal khianati, dan berkhianat. Berkhianat ya seperti ngurangi timbangan. Ya Cina-Cina itu kadang-kadang perlu ditengok timbangannya gitu. Lebih murah tapi timbangannya kurang gitu. War riba, dan riba menambahi pokoknya. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Wa kadza, dan demikian pula yang diharamkan idza kana malul insani, apabila hartanya manusia alladzi tu'amiluhu, yang kamu kerjakan, atau ta'khudhuhu, atau kamu ambil, min yadihi, dari tangannya, haraman, adalah haram. Lam yufidka, yang tidak bermanfaat bagimu, al-akhdhu, mengambil, min malihi, dari hartanya. Wa in kana biwadhin syaihin, walaupun dengan cara yang boleh, fi syar'i, dalam syariat. Mithalu dzalika, adalah contohnya demikian itu, ayyuhdi ilaika, memberikan hadiah seseorang padamu, au yabi'a, memberikan hadiah ilaika padamu, au yabi'a, atau menjual laka padamu, ala wajhin sohihin, dengan cara yang benar, man ta'lamu, fa'ilnya yahdi tadi,
orang yang mengetahui, kamu mengetahui anna malahu haramun au syai'an min malihi dzalika, atau sesuatu dari hartanya dzalika, demikian itu. Falaisatil muamalatu shahihatu, maka tidaklah muamalah yang benar itu tusyayyiruhu, menjadikannya, merubahnya, fima bainaka, pada sesuatu yang di antara kamu, wa bainahu, dan di antaranya, halalan menjadi halal, mahma kana haraman, selagi itu adalah haram. Wa hadza maudhu'u iskalin, ini adalah tempat kesulitan, tempat kerepotan, permasalahan. Wa qad yaghlutu fihi, dan telah salah padanya, man la basyirata, orang yang tidak punya pandangan mata hati lahu padanya. Faulima, maka diketahui annal muamalata, bahwa bermuamalah seperti jual beli. Wa in kanat sahihatan, walaupun dia itu sah, la tusayyiru, tidak merubah al harama, yang haram, halalan menjadi halal. Wa annal muamalata, dan sesungguhnya bermuamalah seperti jual beli dan sebagainya, al fasidata, yang rusak, yusayyiru biha, bisa menjadikan, merubah dengan muamalah itu, al halala, pada yang halal, haraman menjadi haram. Kalladzi tu'amiluhu, seperti yang bermuamalah kamu, muamalatan ghairu sahihatin, dengan muamalah yang tidak benar, min riba, dari campuran riba, wa nahwihi, dan sebagainya, ala malin halalin, atas harta yang halal. Wa yusayyiru biha, maka menjadikan dengannya, dzalikal malu, harta yang al halalu, yang halal, haraman menjadi haram. Maksudnya bahwa yang haram itu banyak cara-cara haram, ya. Ngutil itu termasuk. Ngutil itu ngambil gitu sambil belanja, dimasukkan di tasnya 3 barang-barang yang tidak dibeli, masukkan ke kantongnya. Cabai, ya, diambil gitu, dimasukkan kantongnya gitu, ya. Ngutil semua itu namanya. Itu ya syarikoh, nyolong, ya. Termasuk diantara yang haram itu adalah bermuamalah yang mana sudah diketahui atau kamu ketahui bahwa hartanya itu haram. Ya, kamu kerja di tempat tukang bikin khamr gitu, walaupun cuma misalnya nyuci botolnya gitu, ya. Ya nggak boleh, haram, ya. Sebab memang bermuamalahnya itu khusus haram gitu, ya. Ya aku cuma nyuci botol awak, katanya kan gitu. Botolnya untuk apa? Ya untuk khamr itulah, ya sama gitu. Itu. Maka muamalah yang benar itu, yang caranya akadnya benar, itu menjadikan halal, menjadi halal, ya, tidaklah menjadikan menjadi halal gitu. Karena yang dipakai muamalah itu adalah haram, gitu ya. Walaupun akadnya pakai hukum fikih, ya, saya jual, saya beli gitu ya. Tapi yang dijual dan dibeli itu sabu-sabu, ya. Biasanya kalau akad fikih kan, ya, akad fikih itu harus kayak gitu kalau menurut yang benar. Saya jual, saya beli gitu. Makanya orang Arab biasanya kalau beli, saya jual bang, saya beli gitu, ya. Saya jual bang, ya udahlah jangan gitu, ya. Jawabnya saya beli gitu.
Oh, kamu anak ngaji kok kayak gitu ya. Saya jual, saya beli gitu. Itu akadnya gitu. Lalu kalau misalnya di supermarket kan nggak pernah bilang kayak gitu. Ngambil tup baru ditengok ya. Udah taruh situ. Nggak ada saya jual, saya beli, udah sekian. Itu ghaliban menurut kebiasaannya gitu ya. Karena sudah kebiasaannya kayak gitu, maklum nggak apa-apa gitu ya. Walaupun kalau itu semua saya jual, saya beli, capek lah kasirnya. Ya, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli. Jangan sok-sok pandai fikir, rupanya ini karena nggak ada akadnya, nggak bisa gitu ya. Itu kalau kayak akad saya jual saya beli tambah berabi itu ya. Tapi kalau memang bisa itu sebaiknya begitu ya. Kamu beli peci, lobe gitu tempat orang-orang Arab tuh. Itu keturunan Arab ya. Saya jual gitu, saya beli gitu. Di pajak ikan ya. Yang dekat-dekat rel kereta api. Namanya Ami Bakar ya, panggilannya Ami Bakar, yang tua-tua itu ya. Minyak wangi gitu gitu. Iya ji gitu gitu. Misalnya kamu pakai lobe, iya ji gitu ya. Dikasih. Harganya berapa? Ini satu botol 30.000. Udah mahal ya Mi katanya. Oh, emang harganya segitu. Terus dikasih uangnya, dia kasih barang, saya jual, saya beli gitu ya. Saya jual, ya saya belinya aja. Itu kamu nggak tahu fikih gitu ya. Itu menurut akadnya jual beli. Nanti kalau pas bab jual beli nanti diterangkan secara fikih ya. Jadi kalau memang barangnya itu haram, walaupun akadnya itu benar menurut fikih, ya tetap haram ya. Kemudian barang yang misalnya yang haram itu jangan dibilang kan niat saya baik gitu ya. Itu nggak bisa ya. Merampok, ngasih anak yatim ya, supaya selamat merampoknya gitu ya. Manggil anak yatim gitu ya. Panggil lagi Yasin 41 ya. Misalnya ya. Ini nggak tahu kalau ini perampok besar ya. Katanya ya niat saya kan bagus, ngasih ustadz baca Yasin katanya kan. Itu nggak bisa ya. Hartanya yang dipakai ngasih itu yang haram, ya haram gitu ya. Ini nggak bisa misalnya ada ustadz entah kiai bilang minta ke dukun itu nggak apa-apa, yang penting niatnya bagus katanya kan ya. Nggak bisa seperti itu ya. Misalnya santet itu dukun katanya, dia menghabisi nama saya habis dibuatnya, santet aja katanya, berapa dananya katanya itu ya. Ya kamu mau bikin apa katanya kan. Sakit aja lah parah, jangan mati, kasihan katanya kan. Dia punya anak, punya istri katanya kan. Nah, kalau itu 5 juta katanya kan gitu. 5 juta Pak. Iya. Ya, kalau mau, kalau nggak usah katanya kan. Nah, besok saya datang lagi ya Pak katanya kan gitu.
bawa uang 5 juta. Entah dari mana-mana gitu ya. Ya haram mutlak gitu ya. Jangan, ya niatnya kan bagus. Orang memang bandel kali ya disantet lah katanya kan. Jangan ya. Kamu buka aja di YouTube itu seperti si Hasan itu. Apa Ustadz Ujang ya. Udah menunjukkan bahwa dukun itu nggak ada apa-apanya. Kamu buka di YouTube yang punya HP ya. Bisa kira kamu punya HP semua. Kadang-kadang nggak makan pun yang paling punya beli HP cantik. Iya, yang paling bergaya bawa HP cantik itu ya. Hutang-hutang pun nggak apa-apa itu. Ngangsurnya sampai 9 bulan. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Kalau barang yang memang taat, halal, ya diniatkan yang baik itu menjadi taat. Misalnya ibadah gitu niatnya baik, tapi ibadah kalau niatnya riya ya nggak jadi maksiat. Ya. Misalnya belum ibadah haji pun udah dikasih tahu. Ini sebenarnya aku udah di Makkah ini katanya kan. Gara-gara Kemenak ini katanya kan gitu ya. Ya. Sebenarnya aku udah siap-siap ini. Baju udah semua katanya kan. Tinggal berangkat aja gitu. Jadi semua orang tahu. Belum berangkat pun udah pamer gitu ya. Makanya saya ini calon ahli surga gitu. Sebab balasannya orang naik haji itu tidak ada lain kecuali surga gitu ya. Ya. Makanya kalau nanti saya pulang minta doa sama saya, makbul itu katakan itu. Gitu dia. Sebelum masuk rumah, jumpai saya. Saya doakan itu makbul. Kata Ustadz kayak gitu katanya kan. Giliran ada Ustadz di situ ada acara syukuran yang seharusnya pantasnya sesudah ceramah doa nggak jadi doa, dibatalkan baca doanya. Ini ada Pak Haji yang baru datang dari Makkah masih hangat, gitu ya. Ini haji tahun tinggi nih katanya kan. Ya. Jadi biasanya belakangan ini ada namanya istilah haji tahun tinggi gitu ya. Kalau yang lama-lama itu kan haji tahun lama gitu ya. Ini yang baru ini haji tahun tinggi gitu ya. Disuruh baca doa, gelepotan bacaannya gitu ya. Allahumma gitu ya. Ustadznya pulang jumpa sama saya pas ngajar masih pakai baju ceramah gitu. Kasus Ustadz katanya. Haji jelebau lah itu katanya. Merepet dia. Apa masalah saya bilang gitu. Cerita. Udah kayak gitu aja kok saya bilang gitu. Kayak gitu aja gak ada masalah itu saya bilang. Malu aku. Udah disebut namaku. Baca doa kok digagalkan katanya kan gitu. Jadi haji jelebau lah katanya. Ya memang persis cakapnya kayak gitu orang Medan itu ya. Jadi udah pamer itu sudah nggak ada pahalanya. Makanya tapi orang kalau ibadah jangan takut. Aku nggak mau sholat subuh di masjid lah takut pamer katanya. Nggak bisa begitu ya. Karena yang satu sholat subuh datang gitu, roti katanya kan. Yang satu jawab, aku nggak mau lah sholat subuh di masjid, takut pamer katanya kan. Salah, dua-duanya salah itu.
Yang satu kenapa dia bilang nggak ada tukang beli, bilang roti gitu. Ya, ini cerita nyata ini ya. Cerita nyata bisa difilmkan. Ya kita lanjut lagi. Tsuma'lamu rahimakumullah. Kemudian ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmat pada kalian. Anan nasa, bahwa manusia binisbati ilal muamalati, dibandingkan dengan berhubungan dengan muamalah, atau dibandingkan dengan muamalah fi umuri dunia, dalam urusan dunia, ala salasati aqsamin, ada 3 bagian. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, al-ma'rufuna bis-solahi, yang sudah diketahui dengan baiknya, wal khairi, dan khairnya, baiknya, wal wara'i, dan waraknya. Tajuzu muamalatuhum, boleh bermuamalah dengan mereka kamu, mutlaqan, secara mutlak, min ghairi su'alin wala taftishin, tanpa kamu tanya-tanya dan tanpa kamu teliti gitu. Kamu mau bermuamalah sama Bang Ardi misalnya ya, gak usah kamu tanya ya, dia ini warak apa enggak, gak usah ya. Gitu. Ya. Dia ini orang baik-baik apa enggak, gak usah ya. Katua dia, katua. Ya. Karena udah ma'ruf dengan baiknya gitu ya. Kamu ada, makanya orang naik haji ini kadang salahnya, ya ini itu lagi. Pulang naik haji dibuat untuk melariskan baksonya gitu ya. Dulu amat tambah haji amat, itu kan udah paten gitu ya. Nanti terus kedenya ditambah, asalnya Fatimah, kede Hajah Fatimah gitu ya. Biar nampak ini Islamnya gitu ya. Jadi itu semua sudah tercampur dengan riya dan menutupi, terkesan menutup-nutupi gitu ya. Supaya orang nampak baik, kalau ada yang nggak baik tertutupi dengan tapi haja gitu kan. Gitu ya. Belakangan ditangkap dia pengedar hajah juga. Pengedar ya. Hajah juga gitu ya. Makanya jangan terpengaruh tentang itu. Kan yang nggak dikasih tahun ini ya, pigi orang Indonesia merepet-merepet, nggak dikasih pigi. Memang seluruh dunia memang tidak boleh, tidak dikasih Saudi. Yang dikasih haji cuma orang daerah setempat di situ, orang Saudi sama orang-orang yang dari mana saja yang tinggal di situ lama-lama gitu. Itu aja sekitar 10.000 orang. Ya longgar lah. Itu namanya sosial detention ya. Asalnya 2 juta menjadi 10.000 gitu ya. Ini baru agak tenang Indonesia. Sebelumnya kan merepet-merepet. Belum ada keputusan dari Saudi sudah mengambil keputusan. Kemenak ini katanya kan. Tadi malam diumumkan baru, udahlah memang nggak bisa kok, ya udah gitu ya. Mungkin udah di calling ke sana itu ya. Jadi ini berita terbaru ya. Sama Nazarudin tadi ya, kawannya si Iwan enggak. Wal qismus tsani, bagian kedua, al majhuluna alladzina la ta'rifu bi solahihim, la ta'rifuhum bi solahin. Mereka itu yang majhulun, yang tidak diketahui.
tidak diketahui baiknya. Alladzina, yaitu orang-orang la ta'rifuhum, yang kamu tidak mengetahui mereka, bisolahin, dengan baiknya, wala takhlitin, dan dengan kawan-kawannya. Wa ahwaluhum masturatun anka, keadaan mereka tertutup darimu. Wa ulai aidon, maka ini juga tajuzu, boleh muamalatuhum, bermuamalah dengan mereka mutlakon, secara mutlak. Walakin yustahabus su'alu, tapi dianjurkan kamu bertanya. Wa taftisu, dan meneliti. In amkana, jika bisa. Birifkin, dengan lemah lembut. Wa duna idzain, dan tanpa menyakiti. Wa huwa minal wara'il mustahabbi, ini adalah termasuk wara yang dianjurkan. Akni as-su'ala, yaitu pertanyaan. Orang yang tidak diketahui, ya, kalau mengenai pakai lubi, pakai jilbab itu kalau zaman sekarang kan tidak sebagai tanda yang baik, ya. Sekarang kernet mobil pun pakai lubi, ya, siantar gitu ya, udah pakai lubi itu, ya. Labura gitu ya, pakai lubi. Yang pakai peci yang jarang, tapi pakai lubi udah banyak. Hanya ada di gereja. Oh, kedetua. Oh, itu. Iya, ada kedetua katanya ya. Macam saya lah itu, pakai peci, ya. Jadi itu nggak bisa menjadi tanda, sebab pakai peci, pakai lobe, pakai orang Kristen perempuan pun ada yang jualan pakai jilbab tuh, ya, jualan pakai jilbab. Tidak, kalau mau pulang ya dilepas jilbabnya, waktu jualan pasang gitu, ya. Kalau memang tidak diketahui penjual itu baik ataupun buruk, ya kamu karena nggak tahu boleh bermuamalah, beli di situ boleh, tapi sebaiknya kamu tanya bagaimana secara lemah lembut, atau tanya sama yang lain, ya. Misalnya kamu belum kenal sama Wak Uco, ya, Wak Uco ini siapa ya gitu ya, dia buka apa kedai nasi gitu ya, dia pakai lubi, ya kan lubi ya siapapun pakai lubi katanya kan gitu. Nah, kecuali kamu tanya sama si Rojak, ya, ditanya, ya, rupanya kebetulan itu tahu dia, wow, oh bahaya itu, ya, itu dulu tinggal di masjid, ngurus masjid, ya, orang Islam baik-baik itu, oh iya ya gitu ya, nah, baru jelas. Ya, itu sebaiknya ditanya, dikasih cari tahu, tapi dengan lemah lembut, jangan menyakitkan. Jangan ditanya, Bapak Islam apa enggak gitu. Ya, ya, itu menyakitkan. Ya, mau beli, saya mau beli itu, tapi saya tanya dulu lah katakan, Bapak Islam apa enggak katakan. Ya, mikir dia. Ngambil kumur-kumur itu disemburkan, buah katanya, Islam aku ya katanya. Tapi disembur dulu kumur-kumurnya itu, nggak jadi beli pun nggak apa-apa, kau nyakitkan hatiku katanya. Ya, makanya dikatakan duna idzain. Yang terakhir, bagian yang ketiga, wal qismus salis, bagian yang ketiga, hum al ma'rufuna bitakhliti, yang dikenal dengan campur halal dan haram rezekinya. Wakilatil wara'i, dan sedikitnya warok, tidak warak, artinya seleboran lah, suka hati gitu ya. Wa kasratil mujazafati, dan banyaknya berlebihan fi bai'ihim, dalam penjualan mereka, wa syira'ihim, pembelian mereka, wa muamalatihim, dan muamalah mereka.
Wa haula'i dan mereka itu yang bagi lil insanil muttaqi. Bagi sayogyanya bagi orang yang bertakwa, alla yu'amiluhum ra'san, supaya tidak bermuamalah dengan mereka sama sekali. Fa in ihtaja, maka apabila ia memerlukan ila muamalatihim dengan bermuamalah dengan mereka, ta'akkada alaihi, maka menjadi kokoh atasnya ayuqaddimat taftis, mendahulukan meneliti dulu, wasu'ala taftisha wasu'ala, meneliti dan bertanya, amma ya'khudhuhu, dari apa yang ia ambil, min aidihim, dari tangan mereka, wa dzalika minal wara'il mubhami, dan ini adalah termasuk wara' yang disamarkan. Jadi kalau orang itu memang tidak diketahui tentang sumber hartanya, dan kemudian diketahui bercampur hartanya itu, ya haram yang mau, enggak haram yang mau, gitu ya. Ini boleh bermuamalah, ya, kalau memang butuh. Tapi sebaiknya jangan bermuamalah dengan mereka, karena dia campur halal mau, haram mau, gitu. Gitu. Tapi sebelumnya kalau memang butuh kali bermuamalah dengan mereka, tanya, ini yang bagian yang mana, gitu. Ada dia itu punya ternak lembu sama ternak babi, gitu. Ya, ini bagian yang ternak lembu apa bagian yang ternak babi, gitu ya. Sama-sama ternaknya. Makanya misalnya membeli di tempat orang Islam itu lebih baik dibanding membeli di tempat yang tidak Islam, ya. Maka termasuk dakwah itu kalau membeli itu di tempat orang Islam. Belanja ke tempat Bang Agung misalnya, ya, ada belanjaan gitu, ya, belanja beli beras gitu, ada kok, ya, beli beras 100 ton gitu, nggak ada barang, ya. Kalau memang mau dibeli didatangkan, ya. Yang nggak bisa 100 ton itu kalau pasir, ya, itu lebih afdol daripada membeli tempat asing, ya, karena asing itu tadi tidak jelas, ya. Cuma masalahnya, ini masalah orang Islam ini cara melayaninya untuk jual beli ini lambat, terus kurang baik. Kalau orang Muslim, Cina gitu datang, begitu, kakak beli apa lo, gitu, langsung. Orang Islam datang main HP, tengok-tengok gitu aja, ya, nggak ditirgi balik, gitu ya. Kakak mau ngapain, gitu kan, ya. Orang itu servisnya bagus, datang ke situ kalau beli nampaknya dikasih minum. Kalau udah nampaknya beli kasih minum, gitu ya. Sehingga tertarik. Dan itu sebenarnya itu ilmu Islam itu dipakai mereka untuk melayani pembeli dengan cara yang baik, yang menarik, itu, ya. Makanya pembeli kan yang rapi, jangan mau, ya, menjual gitu nggak rapi, keluar jual gitu pakai jaket kulitnya sendiri, gitu ya. Ya. Misalnya, ya, mudah-mudahan nggak terjadi lah itu, ya. Roti bang, kata saya kan. Pakai jaket kulit gitu, karena yang beli anak-anak gitu, jaket kulit aja lah. Nah, itu kekurangan di antara jual beli, ya. Perhatikan betul-betul kalau yang nggak Islam cara melayaninya bagus sekali. Tapi kalau orang Islam ini, coba lah orang mau beli entah apa gitu, main, jadi nggak jadi, mau ngisi minyak saja,
Ditengoki berhenti gitu, ya segini-gini aja, pergi tempat lain, bukan situ aja jualan katanya. Ya. Tapi kalau orang non Muslim Cina itu, Cina jualan nggak boleh tidur, ya. Siang nggak ada tidur itu Cina. Makanya karena nggak ada tahajud. Mana ada Cina yang nggak Islam itu tahajud, nggak ada qailulah gitu ya. Gitu. Kalau orang Islam kan tidur sebentar gitu supaya tahan tahajud gitu. Nah, ini di sini kekurangannya sehingga problem kita anjurkan supaya kalau beli di tempat orang yang soleh, yang soleh mahal jualnya, ngambil untungnya banyak kali, ya. Sehingga orang perempuan itu kalau selisih 500 rupiah saja nggak mau dia. Kalau orang laki-laki bantil nanti kan ada rezekinya lagi gitu, ya. Laki-laki, tapi laki-laki yang perempuan, yang kayak perempuan selisih 200 pun pergi dia. Lebih parah dari perempuan ini. Ya. Jadi makanya ada yang sudah diketahui solehnya silakan bermuamalah, nggak usah tanya-tanya. Jangan kau tanya-tanya ya. Misalnya kau sholat apa enggak gitu. Orang udah biasa jualan pigi aja pakai lobi gitu ya. Apalagi pakai sarung gitu ya. Minum pun nggak mau minum tempat lain. Minum bawa air sendiri. Kalau beli tempat lain kan pakai duit. Ya. Ya udah nggak usah ditanya-tanya ya. Misalnya beli madu gitu. Ini madu ini nggak ada campurannya minyak babi saja. Nggak usah ditanya ya, nggak mungkin itu ya. Itu. Ini madu ini memang diambil dari pedagang apa mencuri gitu kan. Ya. Itu yang nggak tahu ilmu dia ya. Kalau tidak diketahui, ya itu disunatkan. Misalnya Doni jual es gitu ya. Doni ini nggak dikenal sama orang situ. Itu ditanya ya. Itu anak manusia atau anak genderuwo gitu. Misalnya, ya, gitu ya. Ini Islam apa enggak gitu ya. Itu boleh karena nggak diketahui, nggak dikenal ya. Tapi kalau sudah diketahui memang ini nggak halal haram dia rampas juga, nah sebaiknya tak usah. Tapi kalau memang yang jelas-jelas yang 70% haram. 70% itu hartanya cara pengambilannya dari yang haram. Apalagi yang memang semuanya kamu kerja, misalnya ya karena nggak ada kerjaan, jaga kandang babi gitu. Atau kamu kerja bawa ijazah aliyah, jadi menjaga kolam renang. Menjaga kolam renang ini kan sering nengok aurat. Ya. Itu pula ya tamatan aliyah gitu ya. Tengok ijazahnya aliyah, jaga kolam renang kerjanya gitu ya. Lebih parah lagi aliyah, jaga kandang babi gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan karena yang kerja orang-orang dari Indonesia ke luar negeri, TKW itu di tempat-tempat yang non muslim itu ya cuci piring bekas makan babi dan sebagainya gitu. Tamatan sanawiyah pesantren. Itu ketahuan kiai suruh pulang. Ya. Suruh pulang aja lah, anakmu pulangkan aja lah. Enggak betul itu katanya gitu. Makanya sebelum wafat Kiai Maimun itu yang paling disedihkan orang Indonesia itu jadi TKW di luar negeri itu.
termasuk di Saudi. Saya malu ke Saudi itu, di Arab itu malu katanya. Setiap rumah orang Arab itu pembantunya orang Indonesia katanya kan. Tengok Indonesia, keluar nyuci piring Indonesia gitu ya. Jangan-jangan ada orang satu kampung sama dia gitu ya. Tengok misalnya Kiai Padil misalnya ya. Kiai Padil di Makkah sana aja ditengok. Pas entah masuk di toko, entah makan apa gitu, tengok, duh orang air cuman ini katanya kan. Sama-sama satu kampung, malulah dia. Asal dapat kehormatan nggak jadi. Ya. Nah, jadi gara-gara itu disuruh pulang aja, makanya terus dikurangi. Nah, cuma jeleknya TKW disuruh pulang, TKA dari Cina masuk, itu jeleknya. Itu jeleknya ya, yang sekarang jadi pembahasan. Itu saja dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.